Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, masih membahas mengenai menata drainase Jakarta. Nah, Pak Firdaus, tadi kalau kata Pak Toto ini tidak masuk akal. Dari Wonosobo ya? Iya, dari Wonosobo ini tidak masuk akal kalau ada limbah kabel berada di dalam drainase. Iya. Tidak masuk akal, tapi masuk drainase ternyata ya, seperti itu. Dan tanggapan Anda seperti apa? Mungkin adakah solusi yang untuk mengatasi masalah ini? Ya, memang kemudian ini salah satu keanehan yang mungkin tahun ini yang ditemukan di ibu kota gitu ya, kalau orang luar baca ya. Tetapi kemudian ini mencerminkan betapa buruknya tata kelola kita terkait dengan semua hal, dan kasus ini sebetulnya menunjukkan bahwa mengurus air saja kita tidak becus, padahal air itu titipan Tuhan sekali. Kenapa? Karena saya berkali-kali mengatakan ya, sebuah kawasan, sebuah kota tumbuh itu karena apa? Karena awalnya dia punya sumber air. Lalu dikembangkan, dia menjadi sebuah kawasan yang tadi itu bisa tumbuh dan berkembang itu karena memang ada air di sananya. Jadi kota itu cermin amenitiesnya adalah ya air, sama dengan surga juga dalamnya adalah sungai-sungai kan. Nah, lalu kalau kemudian di ibu kota kita punya 13 sungai dengan 76 anak sungai, tidak satu pun layak jadi air baku untuk air bersih kita, untuk air minum kita, itu adalah tragedi yang luar biasa, mengerikan sebetulnya. Ya. Nah, ini kemudian tercermin dengan eksiden-eksiden yang kita hadapi. Ya, ada genangan yang tidak tertuntaskan, lalu kemudian kejadiannya di ring 1 ketika tahun lalu Pak Gubernur mengatakan bahwa tahun depan Jakarta, terutama ring 1 ini bebas dari genangan. Kenapa? Karena kita udah bikin resapan di halaman namanya balai kota dan sebagainya, dan di Monas gitu kan. Tetapi kemudian Pak Ahok kan sangat shock sekali ketika kemudian dia lihat loh kok masih ada. Padahal hujan kita belum pada posisi puncak yang seburuk tahun 2012-2013. Apa yang harus dilakukan dengan segera, Pak Firdaus? Ya, yang jelas selalu dilakukan segera adalah ya lakukan inspeksi ke semua saluran yang ada. Di 1.100 saluran yang disebutkan tadi oleh Pak. Kemudian sebetulnya kita sudah punya master plan tata kelola air kita, drainase dan sebagainya. Hanya kan kemudian master plan ini dibikin tidak dengan tidak dengan serius kita kan. Bikin lagi yang baru, lalu kemudian kerjakan bertahap ya dengan cepat sekali. Terutama tentunya kemudian karena yang men-triggernya kejadiannya di ring 1 udah dipercepat di sananya. Dan teknologinya sekarang tersedia dengan sangat mudah sekali. Tidak perlu membongkar dari atas dengan menggunakan teknologi bawah tanah seperti MRT, itu juga akan selesai. Hanya kemudian persoalannya adalah mau nggak serius membenahinya. Dan itu yang menjadi pertanyaan. Oke, Pak Firdaus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.